bersama-sama menyembah Tuhan, mengagungkan Allah kita yang hidup. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan
hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan, berikan salam satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus sungguh baik. Biarlah kita tidak ragu mengikut Tuhan. Haleluya. Ku yakin
rasakan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, betapa dahsyat. Kami lagi katakan Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh baik, sangat baik, sangat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Kita bersyukur kesempatan yang indah pagi hari ini. Kita boleh datang kepada Tuhan. Yang percaya Tuhan ada di tempat ini. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu. Yang percaya dalam berkat Tuhan boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah yang luar biasa. Ya, kita bersyukur pagi ini kita diberikan hujan berkat. Di luar hujan dan di dalam juga hujan berkat. Saya percaya kita tetap mengucap syukur dalam kondisi apa saja, karena kita percaya Tuhan tetap mengasihi kita semua. Yang percaya dikasih Tuhan katakan amin. Amin. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendukung doa buat beberapa keluarga yang akan menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Kita percaya mereka akan menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Seperti Yesus sangat mengasihi anak-anak. Saya berharap gereja ini juga menjadi gereja yang sangat mengasihi anak-anak. Kenapa anak-anak harus dikasihi? Karena mereka adalah pewaris kasih karunia, di mana mereka akan melanjutkan estafet baik keluarga maupun gereja Tuhan. Jadi mari hari ini kita akan dukung mereka supaya anak-anak yang akan kita persembahkan kepada Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa. Semua keluarga boleh berdiri dan kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan serahkan kiranya anugerah yang dari sorga tercurah dalam kehidupan mereka, dan kita percaya apa saja yang mereka lakukan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku.
aku berdoa kiranya masa depanmu ada di tangan Tuhan. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan cara yang ajaib. Tuhan akan selalu ada bersama-sama dengan hidupmu. Engkau akan berjalan di dalam jalannya Tuhan. Engkau akan menikmati segala berkat Abraham turun dalam kehidupanmu. Curahkan anugerahmu dalam kehidupan mereka. Kasih dan urapan Tuhan turun dalam hidup. Aku berdoa buat kedua orang tua. Kiranya mereka dapat memilih anak ini menjadi anak yang hidup takut akan Tuhan. Turunlah kasih karunia dari Tuhan. Dan hari ini Malia dan yang pamungkas, aku menyerahkan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yoshia Naomi Putri Susanti, oleh iman kedua orang tuamu engkau diserahkan kepada Tuhan. Hari ini aku berdoa kiranya Tuhan memperlengkapi engkau dengan cara yang ajaib, dengan kekuatan yang dari surga. Terimalah blessing, kekuatan yang dari surga turun dalam kehidupanmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Turunlah kasih karunia dari surga. Aku menyerahkan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa buat kedua orang tuanya, kiranya Tuhan memberikan hikmat untuk dapat menuntun, membidik, membawa mereka menjadi hidup takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Yosua Surya Saikan, oleh iman kedua orang tua engkau diserahkan kepada Tuhan. Saat ini terimalah anugerah yang dari surga yang memimpin hidupmu dari kemuliaan kepada kemuliaan. Aku menyerahkan engkau ke tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan engkau, menguduskan engkau. Aku menyerahkan engkau ke dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang baru turun buat kedua orang tua. Kiranya mereka diberikan hikmat yang baru, anugerah yang dari surga turun dalam kehidupanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Manusia Margareta Kurniawan, oleh iman kedua orang tuamu engkau diserahkan kepada Tuhan. Hari ini aku berdoa kiranya engkau ada di tangan Tuhan. Tuhan menyertai sepanjang hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Penuh anugerah, masa depan, kemudahan, hikmat yang baru turun dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan hikmat kepada kedua orang tua untuk mendidik, membantu, bahkan membawa anak ini takut akan Tuhan. Aku menyerahkan engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ku sembahkan, Bapak Ibu, mari kita bagi berdiri bersama-sama. Ku sembahkan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan Bapak Ibu jemaat, mari arahkan tangan kita, angkat kedua belah tangan kita berdoa buat semua keluarga dan anak-anak yang diserahkan. Bapa hamba mau bersama dengan seluruh jemaatmu mengangkat tangan kami berdoa buat semua keluarga, semua anak-anak yang diserahkan. Seperti engkau yang diserahkan kepada Bapa, hari ini kami menyerahkan anak-anak ini ke tangan Tuhan. Kiranya proteksi dari Tuhan, pertolongan dari Tuhan turun dalam hidup mereka. Mereka tidak ada yang jauh dari Tuhan, mereka hidup dekat dengan Tuhan. Mereka makin indah di dalam Tuhan. Tuhan akan memberkati masa depan anak-anak kami dengan masa depan yang penuh kemenangan. Memberkati orang tua, memberkati masa depan hidup mereka. Mereka jadi berkat buat orang tua, buat gereja Tuhan, juga buat bangsa kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dalam berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita masuk dalam pujian penyembahan kita. Selamat buat Bapak Ibu, saudara semua yang sudah menyerahkan putra-putrinya. Saya percaya anak-anak Bapak Ibu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa.
Dan Bapak Ibu di gereja kita ada pelayanan anak setiap ibadah bersama dengan orang tua. Jadi saya berharap Bapak Ibu, mari kita bawa anak-anak kita yang sejak kecil di ibadah anak. Jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 4 sore, dan jam 7 malam. Supaya apa? Supaya mereka terbiasa dengan hal-hal yang membawa ke depan mereka menjadi hidup yang luar biasa dalam Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin tidak bisa dampingi karena satu hari ini ada pelayanan di Petra. Jadi nanti Bapak Ibu pesan firman Tuhan akan disampaikan Ibu Gembala. Saya percaya kita semua dalam berkat kemurahan Tuhan. Yang percaya diberkati boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dialah Allah yang senantiasa bersama dengan kita di setiap musim hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan hidup kita. Haleluya. Engkau selalu berada bersama dengan kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku.
tahu Tuhan bahwa bersama dengan Engkau kami mampu melakukan perkara-perkara ajaib dalam hidup kami. Bersama dengan Engkau kami melewati setiap musim dalam hidup kami. Karena kami tahu kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, melangkah bersama dengan Engkau Tuhan, mampukan setiap kami berjalan bersama dengan Engkau Yesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Mari lebih sungguh lagi nyatakan bersama-mu Bapa Tuhan. Engkau Allah yang bertindak dalam hidup nyatakan anugerah-Mu besar. Sekali lagi nyatakan mari kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kami percaya bahwa anugerah-Mu besar dalam hidup kami. Engkau Allah yang senantiasa ada bersama dalam kehidupan kami. Di setiap musim hidup kami, apapun yang kami alami dalam hidup kami, satu hal kami percaya bahwa kami tidak pernah seorang diri. Kami punya Tuhan yang hidup, Bapa yang setia, Bapa yang senantiasa menuntun hidup kami, bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini, kami boleh ada di rumah Tuhan, membawa setiap ucapan syukur kami kepadamu, membawa setiap penyembahan kami di hadapan-Mu, karena kami tahu itulah bagian terbaik yang Allah rindukan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan atas setiap penyembahan kami. Sebentar kami rindu mendengar isi hati-Mu melewati firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami melewati firman-Mu, karena kami tahu bahwa firman Tuhan itu yang senantiasa menuntun hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, shalom. Bisa lebih semangat lagi, shalom. Yang diberkati Tuhan pagi hari ini boleh katakan amin. Kita percaya bahwa pagi hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan yang terbaik, Tuhan yang senantiasa menolong kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengetahui bersama bahwa ketika kita membeli alat elektronik, bahkan itu mungkin sebuah HP, mesin cuci, bahkan mungkin kulkas, alat-alat elektronik apapun dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita membelinya pasti ada sebuah panduan yang harus diberikan, panduan yang selalu ada, yaitu tentang manual book. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sebuah alat elektronik, ketika kita membeli sebuah barang yang ada, selalu ada panduan yang ada. Yang menjadi pertanyaan pagi hari ini, buku apa yang paling berpengaruh dalam hidup Anda? Setiap kita masing-masing punya pengalaman, punya buku favorit. Ada di antara kita yang mungkin senang dengan membaca novel. Ada di antara kita yang mungkin senang membaca buku-buku cerita romantis. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari renungkan pagi hari ini. Kira-kira buku apa yang paling berpengaruh
di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam dunia ini adalah sebuah buku, sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan di tempat ini, buku yang sudah dicetak sekian ratusan ribu, yaitu kebenaran firman Tuhan. Biarlah ini menjadi bagian yang terbaik. Firman Tuhan adalah manual kehidupan, buku kehidupan dalam setiap kehidupan kita. Saya meyakini setiap kita di tempat ini, ketika saya bertanya berapa kali kita sudah membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, masing-masing kita punya pengalaman. Ada yang mungkin sudah 10 kali, ada yang 2 kali, ada yang baru 1 kali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang Allah nantikan bukan hanya sampai di situ saja. Ketika Anda membaca firman Tuhan, menjadikan Alkitab, menjadikan firman Tuhan, menjadi dasar, menjadi buku yang terbaik dalam setiap kehidupan kita, menuntun langkah setiap kehidupan kita. Mari jadikan firman Tuhan itu sebagai buku panduan, buku pedoman, buku yang terbaik, buku yang senantiasa menuntun kehidupan kita. Tujuannya apa? Supaya hidup kita senantiasa ada di dalam jalurnya Tuhan, senantiasa ada di dalam relnya Tuhan. Mari jadikan firman Tuhan itu sebagai bagian yang terbaik, karena kita percaya bahwa firman-Nya berkuasa. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah firman-Nya berkuasa. Mari katakan bersama-sama 2, 3, firman-Nya berkuasa. Seiring dengan perjalanan waktu setiap kita di tempat ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Anda yang sudah kenal Tuhan mungkin sejak kecil, bahkan ada di antara kita mungkin yang baru 1 tahun, 2 tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Apakah firman Tuhan itu senantiasa menjadi bagian yang terbaik dalam setiap kehidupan kita? Ketika setiap minggu kita dengar firman Tuhan, bahkan mungkin di dalam doa fajar, dalam saat teduh kita pribadi, kita mungkin membaca, merenungkan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan buat setiap kita, apakah firman Tuhan itu yang berkuasa dalam hidup kita? Atau firman Tuhan itu hanya sekedar logos, hanya sekedar kata-kata yang ada, yang Allah nantikan. Seiring dengan perjalanan waktu, kita sebagai orang percaya, mari jadikan firman Tuhan itu menjadi bagian yang terbaik. Sebab apa? Firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa, firman yang senantiasa menuntun kehidupan kita, firman yang senantiasa menolong kehidupan kita. Jadikan firman Tuhan menjadi bagian yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Mari pagi hari ini kita mau sama-sama merenungkan sebuah hal yang luar biasa di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Surat ini ditulis oleh Rasul Paulus yang dipersembahkan kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Kita tahu bersama bahwa Timotius adalah anak rohani. Lihatlah sejarahnya yang luar biasa. Sejarah pesan Paulus kepada Timotius. Yang pertama, ini adalah surat terakhir yang dikirim Paulus kepada Timotius, dan surat terakhir dalam semua tulisan Paulus. Firman adalah dasar kehidupan Timotius. Firman adalah dasar pelayanan Timotius. Munculnya ajaran-ajaran palsu di Efesus supaya jemaat Efesus bertumbuh kuat di dalam Kristus, di dalam penderitaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah sebuah hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, kepada Timotius, bahwa ini adalah surat yang terakhir, bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk hal-hal yang terbaik. Demikian pula pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat Ebenezer yang saya kasihi, saya bersyukur melihat Bapak Ibu di tempat ini, Anda yang sudah menyerahkan anak-anak Anda kepada Tuhan. Saya percaya ini menandakan sebuah penyerahan kita kepada Tuhan, bahwa anak yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita adalah sebuah kepercayaan yang tertinggi. Mari sebagai orang tua, bawa setiap anak-anak kita, untuk mereka sedari kecil, mereka boleh kenal Tuhan, mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Tujuannya apa? Supaya hidup mereka ada senantiasa di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman yang kita miliki adalah firman yang berkuasa, firman yang tidak pernah berubah. Pertanyaan buat setiap kita,
Berapa banyak janji Tuhan yang sudah Tuhan genapi dalam setiap kehidupan kita. Bapak Gembala sering sampaikan, kenapa masing-masing kita Tuhannya sama, gerejanya sama, gembalanya sama, jam ibadahnya sama. Tetapi kenapa kehidupannya berbeda? Karena apa? Masing-masing orang punya respon yang berbeda. Ketika mereka dengar firman Tuhan, ada orang yang memiliki respon, ada jemaat Tuhan yang memiliki respon, ya Tuhan aku percaya bahwa janjimu adalah iya dan amin. Tetapi mungkin ada sebagian orang ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka mulai tunjuk satu orang dengan yang lain. Wah, firman itu cocok buat dia, firman itu hanya buat dia, tidak cocok buat saya. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari belajar ketika kita dengar firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan, mari coba terus imani bahwa kebenaran itu pun berlaku dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan itu firman yang berkuasa, firman yang tidak pernah berubah, firman yang janjinya iya dan amin. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Mari nikmati kebaikan Tuhan. 2023 kita memasuki minggu yang terakhir di bulan Februari. Minggu yang kedua, sebentar lagi kita akan kembali merayakan Paskah yang menjadi perenungan setiap kita. Apakah hidup kita semakin hari semakin berubah? Tema gereja Tuhan di tahun ini menjadi umat yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Tidak ada cara lain kita bisa kenal Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita kasihi, Allah yang kita layani, Allah yang senantiasa kita percayai selain kita bersekutu melewati firman Tuhan. Mari mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya ketika Anda dengar firman Tuhan, jangan hanya sebatas mendengar, tetapi lakukan itu setiap hari dalam hidupmu. Kalau kita satu hari melakukan satu perintah Tuhan saja, saya percaya kehidupan kita begitu luar biasa. Tuhan melakukan perkara ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari jadilah pelaku firman, karena kita percaya bahwa firman yang kita miliki adalah firman yang hidup, firman yang berkuasa. Yang percaya bahwa firman yang kita miliki adalah firman yang berkuasa, katakan amin. Firman yang kita miliki adalah firman yang hidup. Mengapa firman-Nya berkuasa? Hal yang pertama, alasan mengapa firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Yang pertama, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-16. Di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki, dan untuk mendidik di dalam kebenaran. Alasan mengapa firman adalah firman yang berkuasa. Yang pertama, firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar. Kemampuan kita sebagai manusia, kita sebagai orang tua sangatlah terbatas. Ketika kita dipercaya oleh Tuhan memiliki putra dan putri, mari bawa setiap anak kita untuk mereka mengenal Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Caranya apa? Bawa mereka untuk setia beribadah di dalam ibadah anak yang ada. Hikmat kita sangatlah terbatas, tetapi percayalah ketika engkau membawa setiap anakmu, membawa keluargamu untuk mereka mengenal Tuhan, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan, percayalah bahwa firman Tuhan yang kita miliki sangat bermanfaat untuk mengajar kehidupan kita. Bahasa yang dipakai di dalam bahasa asli yaitu mengajar, yaitu didasko. Apa artinya? Apa maksudnya? Yang pertama, fokusnya kepada sumber Allah yang benar. Yang kedua, menjelaskan Yesus sebagai sumber kebenaran dan keselamatan. Yang ketiga, memberikan arahan kepada orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap kita di tempat ini, ketika Anda mendengar firman Tuhan, mari coba kembali lihat kehidupan kita. Masing-masing kita punya proses yang berbeda. Masing-masing kita mungkin punya pergumulan yang berbeda. Masing-masing kita mungkin punya doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi pagi hari ini, mari tetaplah percaya bahwa firman yang kita miliki, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika di dalam ibadah raya, di dalam triparti yang ada firman yang disampaikan, ada firman yang diseringkan. Mari coba bahwa setiap firman itu mengajar kehidupan kita untuk di dalam kebenaran. Karena firman yang kita miliki sangat bermanfaat menuntun kita di dalam kebenaran. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau namanya hidup senantiasa di dalam hal-hal yang tidak baik. Anda yang bekerja di tempat ini, bos kita
atasan kita senantiasa menantikan memiliki karyawan yang terbaik, pekerja yang terbaik, yang hidupnya senantiasa nurut dengan aturan yang ada. Sebagai orang tua kita sangat senang ketika kita punya anak-anak yang nurut ketika diberikan nasihat, yang taat kepada orang tuanya. Tuhan yang sama pagi hari ini pun menantikan setiap kita. Biarlah ketika Anda dengar firman Tuhan, mari terima sebagai bagian yang terbaik, bahwa itu mengajar setiap kehidupan kita di dalam kebenarannya, di dalam tuntunannya yang luar biasa. Karena saya percaya firman Tuhan itu adalah firman yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Bisa dibantu diklik. Lihatlah sebuah hal yang luar biasa di sini, bahwa ada sebuah tokoh di dalam Alkitab. Paulus adalah pribadi yang luar biasa. Dia memiliki anak rohani Timotius. Dia sangat serius memberikan sebuah pengajaran yang luar biasa. Sekalipun Timotius dia orang yang masih sangat muda, tetapi Paulus senantiasa mengarahkan anak rohaninya, senantiasa mengarahkan Timotius untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran. Bersyukurlah kalau kita punya firman yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Firman Tuhan itu mengajar setiap kehidupan kita. Mari dengar dan lakukan firman Tuhan. Mari katakan bersama-sama, dengar dan lakukan. 2, 3, dengar dan lakukan. Bisa lebih semangat lagi, 2, 3, dengar dan lakukan. Karena apa? Firman Tuhan memang bermanfaat untuk mengajar setiap kehidupan kita. Kemudian bagian yang selanjutnya kita melihat di sini, ada sebuah hal yang luar biasa. Alasan yang kedua mengapa firman berkuasa dalam setiap kehidupan kita. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita melihat bersama di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Alasan yang pertama selain firman Tuhan bermanfaat untuk mengajar kehidupan kita. Yang kedua yaitu firman Tuhan bermanfaat untuk menyatakan kesalahan dalam setiap kehidupan kita. Lihat bagian yang luar biasa yang selanjutnya kita melihat di sini. Bahwa firman Tuhan itu yang pertama, mengapa firman Tuhan itu senantiasa memperbaiki setiap kesalahan kita. Hal yang pertama di sini dikatakan mengoreksi kehidupan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua menunjukkan hal-hal yang berdosa dan kembali kepada hidup di dalam kebenaran. Yang ketiga memberikan nasihat yang membangun dan menguatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan itu bukan hanya mengajar setiap kita, tetapi firman Tuhan juga bermanfaat untuk menyatakan setiap kesalahan. Bersyukurlah kita sebagai orang percaya, ada Roh Kudus yang tinggal dalam hati kita. Di dalam hati nurani kita, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan setiap kehidupan kita. Masing-masing kita punya pengalaman ketika Anda mungkin hidupnya mulai melenceng dari Tuhan, mulai melakukan hal-hal yang tidak benar. Saya percaya hati nurani kita, Roh Kudus itu selalu mengingatkan setiap kehidupan kita. Firman yang kita dengar pun senantiasa menyatakan setiap kesalahan kita. Bersyukurlah kalau kita boleh terus ditegur oleh Tuhan, dituntun oleh Tuhan, melewati setiap firman yang ada. Karena apa? Tujuannya untuk menyatakan setiap kesalahan dalam kehidupan kita. Kemudian bagian yang ketiga, mengapa firman Tuhan berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Hal yang ketiga alasannya yaitu firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Sama-sama baca 2, 3. Firman Tuhan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 di sini dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Alasan yang ketiga mengapa firman Tuhan sangat berkuasa dalam kehidupan kita, bukan hanya untuk bermanfaat mengajar, menyatakan kesalahan, tetapi hal yang ketiga yang tidak kalah pentingan yaitu memperbaiki kelakuan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita di tempat ini manusia, tidak ada yang hidupnya luput dari kesalahan.
Masing-masing kita punya keterbatasan, masing-masing kita punya kelemahan. Tetapi saya sangat percaya ketika kita memiliki sebuah tuntunan, sebuah buku yang selalu menuntun kehidupan kita, ada hal yang luar biasa bahwa firman Tuhan itu yang terus mengingatkan setiap kehidupan kita. Ketika hidup kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan dalam setiap kehidupan kita. Apa maksudnya memperbaiki kelakuan? Yang pertama, melatih hidup orang percaya untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, hidup yang terarah menjadi seperti Yesus. Yang ketiga, membangun kehidupan yang kuat dan penuh kemenangan di dalam Kristus. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mengasihi kita. Allah yang senantiasa berbicara buat setiap kita melewati firman Tuhan yang ada. Mungkin di masa perjanjian lama banyak hamba-hamba Tuhan, banyak nabi-nabi Tuhan yang bisa bertemu muka dengan muka. Seperti Musa, dia bisa bertemu muka dengan Tuhan Yesus. Tetapi berbeda di masa perjanjian baru, Tuhan berbicara kepada setiap kita melewati firman Tuhan yang ada. Bersyukurlah kalau kita setiap mendengar firman Tuhan, ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita boleh diingatkan kembali melewati firman Tuhan yang ada. Bahkan ada sebuah contoh di dalam kebenaran firman Tuhan, ketika Daud, dia melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan, dia dengan cara yang keji mengambil istri Uria, mengambil Betseba menjadi istrinya, dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ada seorang sahabat dari Daud yang dipakai oleh Tuhan, yaitu Nabi Nathan. Dia mulai mengingatkan Raja Daud bahwa hal-hal yang dilakukan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lihat konsekuensi dosa dari apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Anak yang dilahirkan oleh Betseba akhirnya dipanggil oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan itulah yang senantiasa menyatakan setiap kesalahan kita, menegur kehidupan kita. Raja Daud ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia mulai bertobat, dan lihatlah firman Tuhan mencatat bahwa dia menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Masing-masing setiap kita, mari lihat kehidupan kita. Ketika kita mungkin mengalami banyak hal dalam hidup kita, ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang mungkin Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari coba menyelami setiap apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Firman Tuhan itu berkuasa dalam setiap kehidupan kita, menuntun langkah kehidupan kita, membawa kehidupan kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kemudian alasan yang terakhir, alasan yang keempat, mengapa firman Tuhan menjadi bagian yang terbaik, bagian yang berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Karena firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik di dalam kebenaran. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik di dalam kebenaran. Kehidupan kita ketika kita nurut firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, saya sangat percaya bahwa hidup kita pasti senantiasa di dalam kebenaran. Karena apa? Patron kehidupan kita, pedoman kehidupan kita, tuntunan kehidupan kita, tidak ada hal lain. Tuntunan kehidupan kita adalah kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap kita, mari senantiasa setiap hari ketika kita menjalani hari-hari kita, lakukan firman Tuhan, lakukan yang terbaik. Karena itu yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Ketika Anda menjadi orang percaya, Anda menjadi pelayan Tuhan, di keluarga dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, biarlah hidup kita senantiasa ada di dalam tuntunan Tuhan, senantiasa ada di dalam kebenarannya. Saya percaya setiap kita, dimanapun kita berada, mungkin masing-masing kita punya karakter yang berbeda, masing-masing kita punya masalah yang berbeda, punya pergumulan yang berbeda. Bahkan ketika kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, orang yang terdekat dengan kita sekalipun mungkin tidak tahu apa yang kita lakukan. Tetapi ada sepasang mata, ada pribadi Allah yang senantiasa memberikan tuntunan untuk kita kembali di dalam jalannya Tuhan, kembali hidup senantiasa di dalam kebenarannya. Mendidik di dalam kebenaran, apa yang dimaksud dengan mendidik di dalam kebenaran? Yang pertama, diperlengkapi untuk melakukan kebenaran bagi kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan dalam dunia ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari segera senantiasa belajar bahwa segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini, biarlah semua
bagi kemuliaan Allah. Kemudian bagian yang kedua, mendidik di dalam kebenaran, yaitu hidup terus menjadi berkat bagi banyak orang. Yang ketiga, dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan yang besar. Biarlah kehidupan kita selagi kita ada di dunia ini, mari senantiasa hidup di dalam kebenarannya. Supaya ketika kita dipanggil oleh Tuhan kembali ke rumah Bapa, tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan mengatakan kita berhenti di dunia ini, kita selesai di dunia ini. Kalau kita masih ada di dunia ini, mari senantiasa hidup di dalam kebenarannya. Supaya ketika Tuhan memanggil kita pulang ke rumah Bapa, Tuhan bisa bangga lihat hidup kita. Bahkan Tuhan bisa berkata, sabaslah engkau, hai hambaku yang setia. Itu akan dipertanggungjawabkan kita di hadapan Tuhan. Semua harta yang kita miliki, ketika kita kembali ke rumah Bapa, semua akan kita tinggalkan. Yang kita bawa adalah buah kehidupan kita. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, apakah hidup kita menghasilkan buah, apakah hidup kita menyenangkan Tuhan, apakah hidup kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan mendapati setiap kita menjadi umat Tuhan, menjadi hamba-hamba yang setia, hamba yang senantiasa melakukan firman Tuhan, hamba yang senantiasa hidup di dalam kebenarannya. Karena itu yang Tuhan rindukan dalam setiap kehidupan kita. Jadilah pelaku firman Tuhan, jadilah pelaku-pelaku yang terbaik. Ketika Anda dengar firman Tuhan, mari coba praktekkan itu dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya seorang istri pasti bangga lihat suaminya yang senantiasa hidup di dalam kebenaran. Seorang suami pun akan sangat bangga ketika melihat istrinya senantiasa hidup di dalam kebenaran. Bahkan orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua. Setiap kita di tempat ini, mari terus berjuang, memberi yang terbaik, memberikan hidup yang terbaik. Dengan apa? Melakukan setiap firman-Nya, melakukan setiap kebenaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita percaya 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-17, ini yang menjadi goal kehidupan kita. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tuhan menciptakan setiap kita, ada tujuan, ada maksud yang Tuhan mau. Supaya melewati kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Supaya melewati kehidupan kita, ada banyak orang diberkati. Supaya melewati kehidupan kita, nama Tuhan senantiasa ditinggikan. Tuhan menjadikan setiap kita segambar dan serupa dengan Allah. Mari lakukan setiap kebenaran-Mu dalam hidup kita. Kebenaran apa? Melewati firman Tuhan yang ada. Ketika Anda dengar firman Tuhan, lakukan itu dalam setiap kehidupan kita. Mari akhiri pertandingan yang terbaik untuk kita memberi buah yang terbaik. Memiliki karakter yang semakin hari semakin diubahkan serupa dengan Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman-Nya berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Firman yang kita miliki adalah firman yang luar biasa, firman yang tidak pernah berubah. Dunia, situasi boleh tidak menentu, tetapi tetaplah percaya, tetap pegang firman yang kita miliki, karena firman Tuhan itu sangatlah berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menjadi doamu hari-hari ini? Apa yang menjadi kerinduan setiap kita? Manusia tidak pernah lepas dengan yang namanya masalah, dengan yang namanya pergumulan. Ketika Anda punya masalah, Anda punya pergumulan, hal pertama apa yang Anda lakukan? Apakah ketika Anda punya masalah, punya pergumulan, bahkan mungkin doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita mulai bersungut-sungut di hadapan Tuhan, kita mulai salahkan pasangan kita, salahkan keadaan kita. Yang Allah mau, ketika Anda menghadapi masalah, menghadapi proses dalam hidup ini, mari datanglah kepada Tuhan, renungkan firman Tuhan, percayai bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menciptakan setiap kita. Pasti Allah juga akan bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, katakan amin. Mari berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Firman-Nya berkuasa menuntun setiap langkah kehidupan kita. Firman yang kita miliki bukan hanya bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kebenaran, menyatakan setiap kesalahan kita, tetapi menuntun kehidupan kita di dalam kebenarannya. Standar kehidupan kita adalah firman Tuhan. Berapa banyak firman yang sudah kita lakukan, berapa banyak janji Tuhan yang sudah digenapi
dalam setiap kehidupan kita. Allah menantikan setiap kita ketika kita mengakhiri pertandingan di dunia ini. Kita menjadi pribadi yang finishing well, mengakhiri pertandingan dalam hidup kita, pertandingan yang terbaik. Saatnya akan tiba bahwa Tuhan meminta pertanggungjawaban setiap kita. Apa yang sudah kita buat di dunia ini, apa yang sudah kita lakukan, apakah hidup kita benar di hadapan Tuhan, apakah hidup kita sesuai dengan maunya Tuhan. Mari minta pagi hari ini bahwa Dia, kalau aku hidup, aku mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah Allah kebenaran dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Berapa banyak di antara kita yang meyakini bahwa firman Tuhan, firman yang kita miliki adalah firman yang berkuasa. Seiring dengan berjalannya waktu, pertambahan usia kita, biarlah pengenalan kita akan Tuhan. Itu yang membuat sebuah keyakinan dalam hidup kita. Amen. Bahwa Alkitab yang kita miliki, firman yang kita miliki adalah firman yang berkuasa. Firman yang hidup, Amen. firman yang janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Semua tergantung dari hidup kita, semua tergantung dari iman kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, bagaimana dengan respon kehidupan kita? Firman Tuhan sangat bermanfaat buat setiap kehidupan kita, mengajar setiap kehidupan kita, menuntun kehidupan kita, menyatakan setiap kesalahan kita, bahkan menuntun hidup kita senantiasa di dalam kebenarannya. Jemaat Ebenezer yang saya kasihi, mari pagi hari ini
ambil sebuah keputusan, sebuah komitmen di hadapan Tuhan. Untuk kita mau terus melakukan firman Tuhan, menjadi hamba yang setia, menjadi umat yang setia, menjadi pelayan Tuhan yang setia, yang selalu melakukan firman Tuhan. Supaya didapati hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, supaya didapati hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Akan ada saatnya Tuhan berkata kita selesai di dunia ini. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban hidup kita. Apa yang sudah kita lakukan di dunia ini, apa yang sudah kita buat di dunia ini. Allah menantikan setiap kita. Biarlah kehidupan kita menjadi terang, kehidupan kita menjadi garam dunia, kehidupan kita memberkati banyak orang. Ada buah-buah yang dihasilkan, ada buah roh yang terbaik, buah pelayanan, buah pekerjaan yang baik. Mari ambil sebuah keputusan pagi hari ini. Sebelum saatnya tiba, selagi masih ada kesempatan, gunakan waktu yang terbaik. Ketika Anda dengar firman Tuhan, mari lakukan itu dalam hidupmu. Karena kita percaya bahwa hanya Dia Allah yang menjadi kebenaran dalam hidup kita. Mari pagi hari ini minta kepada Tuhan, Tuhan kalau aku hidup, biarlah aku hanya hidup buat Engkau. Aku mau terus menyembah Engkau, aku mau terus meninggikan nama Engkau. Supaya apapun yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Yang mau percaya dan tetap meyakini bahwa firman Tuhan berkuasa, sama-sama berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Kalau ku kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami hanya mau hidup buat Engkau. Kami mau hidup hanya melakukan firman-Mu. Karena itu yang menuntun hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Tuhan menantikan setiap kami menjadi umat-umat yang mengenal Engkau lebih sungguh. Menjadi pribadi yang memuliakan Engkau. Pribadi yang menyenangkan Engkau. Pribadi yang berbuah yang terbaik buat Engkau Tuhan. Mari
Bapa, kami mengangkat setiap tangan kami di hadapan-Mu. Tanda sebuah penyerahan penuh kami kepadamu. Kami bersyukur bahwa kami punya firman yang berkuasa, firman yang senantiasa menuntun hidup kami di dalam kebenaran-Mu. Ampuni kami Tuhan, jikalau selama ini mungkin hidup kami ada banyak hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau. Biarlah Engkau Allah yang menuntun kami semakin hari semakin baik, semakin hari semakin berubah, semakin hari semakin luar biasa, menjadi pribadi yang semakin hari semakin disempurnakan di dalam Engkau. Meteraikan setiap firman pagi hari ini, kami mau melakukannya dalam hidup kami. Biarlah janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami, karena kami percaya Engkau Allah yang senantiasa menuntun hidup kami. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan yang hidup, punya firman yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bahwa firman Tuhan berkuasa dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pengumuman dari gereja, ada satu hal yang mau saya sampaikan. Seperti Bapak Ibu Saudara ketahui bersama bahwa di tengah-tengah kita selama 6 bulan ada Saudari Rinda dan Saudara Roy yang mereka praktek di tempat ini selama 6 bulan. Mereka berdua memberikan hidupnya buat Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dan besok tanggal 3 mereka harus kembali ke Solo untuk mereka kembali menunaikan tugas mereka, menyelesaikan studi mereka. Mbak Rinda yang akan menyelesaikan skripsi. Kita terus berdoa agar mereka berdua menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Nanti di dalam ibadah keempat sebagai ucapan terima kasih kita akan memberikan apresiasi yang terbaik untuk mereka berdua. Sebentar kita akan memberikan waktu buat Mbak Rinda untuk menyampaikan beberapa kata buat setiap kita. Biarlah kita terus mendukung di dalam doa untuk mereka berdua menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini Saudara Roy ada di Sion karena beliau juga menyampaikan kata-kata kepada jemaat di sana. Waktu dan tempat saya berikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu Gembala dan keluarga. Terima kasih juga buat staf hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih juga buat setiap jemaat Ebenezer di tempat ini. Saya bersyukur saya boleh dipanggil dari Solo untuk saya boleh datang praktek di tempat ini. Di sini saya mendapatkan pengalaman yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat kekeluargaan, terima kasih buat dukungan, support, doa semuanya. Saya bersyukur saya boleh selesai sampai hari ini semua dukungan dari Bapak Ibu Saudara. Saya minta maaf jika selama saya di sini selama 6 bulan ada tindakan, perilaku, perkataan saya yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara. Saya secara pribadi minta maaf. Terima kasih untuk semuanya. Saya izin pamit. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Mbak Rinda boleh tetap di sini. Mewakili Bapak Gembala dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini, kami mengucapkan terima kasih buat pelayanan Mbak Rinda dan Mas Roy di tempat ini. Kita percaya ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan lebih lagi melewati mereka. Kita terus berdoa biarlah masa muda mereka, Tuhan yang senantiasa menuntun mereka, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau mendukung di dalam doa untuk Saudari Rinda. Kita percaya bahwa Tuhan akan terus pakai hidupnya menjadi alat kemuliaan-Nya yang ajaib. Bapa di surga, pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaat-Mu, kami mengarahkan setiap tangan kami di hadapan Engkau. Kami menyerahkan hidupnya dalam pertolongan Tuhan. Masa mudanya hamba-Mu serahkan dalam pimpinan Tuhan. Tuhan pakai hidupnya menjadi alat kemuliaan-Mu yang ajaib. Kami percaya bahwa panggilan Tuhan tidak pernah salah dalam hidupnya. Mari Tuhan, biarlah urapan Tuhan, wibawa ilahi senantiasa Engkau limpahkan dalam hidupnya. Hamba-Mu lepaskan berkat pagi hari ini. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus senantiasa menuntun
melangkah hidupmu menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Tuhan memakai hidupmu menjadi alat kemuliaan-Mu yang ajaib. Bahkan studinya, masa depannya ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Mari kita yang percaya bahwa hidup kita ada dalam berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Ebenezer Community Church. Kami tunggu kehadirannya minggu depan. Selamat kepada para peserta SPK yang sudah menyerahkan diri di baptis hari ini. Kiranya saudara semakin antusias di dalam Tuhan. Selamat kepada Bapak Ibu yang sudah menyerahkan putra-putrinya dalam penyerahan anak hari ini. Kiranya bertumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Selamat kepada para PKS yang sudah didoakan hari ini. Semakin antusias mengembalakan jiwa-jiwa. Ebenezer Bermazmur dilanjutkan konsolidasi Pamong Senin 27 Februari 2023 pukul 7 malam di Gedung Utama. SPK Angkatan 19 Selasa 28 Februari 2023 pukul setengah 7 malam di Gedung Utama. Mari hadir dengan antusias. Ibadah generasi muda 4 Maret 2023. SMP pukul 6 sore di ruang Betel, SMA pukul 6 sore di ruang Sinai. Youth, Pro-M, dan keluarga, mari berparti di area masing-masing. Bagikan momen cinta kasih sayangmu di ibadah anak gabungan Re 6 Kids Community hari Sabtu 4 Maret 2023 jam setengah 4 sore di Gedung Utama Ebenezer Community Church. Buat adik-adik yang perempuan bisa pakai baju warna merah muda, dan buat adik-adik yang laki-laki bisa pakai baju warna merah. Spesial bulan ini kita akan ada event Share Your Love. Untuk itu, buat adik-adik semua silahkan membawa coklat minimal seharga Rp3.000. Jangan sampai ketinggalan ya, jangan sampai kelupaan. Yuk ajak semua teman-temanmu, kita nikmati cinta kasih Tuhan Yesus bersama-sama. Oke? God bless you and see you. We love you. Bapak Ibu Saudara, mari hadir dalam 4 kali ibadah yang disertai perjamuan kudus dan pengembalian perpuluhan Minggu 5 Maret 2023. Ibadah raya pertama pukul 6 pagi, ibadah raya kedua pukul 9 pagi, ibadah raya ketiga pukul 4 sore, ibadah raya keempat pukul 7 malam. Mari semakin antusias menjadi pelaku firman. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Salam worship. Biarlah lewat kesempatan pagi hari ini kita semua yang datang pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Sebentar kita akan memberikan korban persembahan, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan memberikan kesehatan kepada kami, sehingga kami boleh memuji-muji Engkau, kami boleh menyembah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan korban persembahan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, tangan-tangan yang memberikan, baik tangan-tangan yang belum memberikan, Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bersatu
sekarang jam 11 akan ada baptisan air. Kita bersyukur ada 14 anak-anak muda peserta SPK Angkatan 19 yang mereka memberi hidup mereka dibaptis. Biarlah kita terus berdoa, masa muda mereka senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Sekali lagi selamat kepada Bapak Ibu yang sudah menyerahkan putra dan putrinya ke dalam tangan Tuhan. Kita terus berdoa agar mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Besok Senin saya mengundang semua pelayan Tuhan di tempat ini hadir di dalam Ebenezer Bermazmur pukul 7 malam, dilanjutkan dengan konsolidasi pamong. Kita terus meminta pengurapan Tuhan untuk pelayanan kita sepanjang bulan Maret. Yang mau tetap setia dan semangat di dalam Tuhan, sekali lagi kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita yang luar biasa. Boleh kasih jempol kanan kiri, Tuhanku dahsyat. Kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat. Dialah setiap kita senantiasa mengagumi Tuhan di atas segalanya. Terima kasih Tuhan. Senantiasa memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Bahkan Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik, yang memberikan jauh melebihi dari apa yang kami doakan, dari apa yang kami pikirkan dalam hidup kami. Menyerahkan buat setiap jemaat Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan memanggil kami menjadi umat-umat Tuhan, menjadi umat pilihan-Mu. Menyerahkan juga buat setiap persembahan pertama kedua, apa yang kami tabur buat Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Memberkati juga buat setiap pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi hari ini. Biarlah urapan Tuhan, berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, kiranya Tuhan membuat berhasil dan beruntung dalam kehidupan kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Bapak, kami mengangkat setiap tangan kami di hadapan-Mu. Kami senantiasa merindukan Engkau hadir dalam kehidupan kami, menuntun hidup kami, karena kami percaya kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan rahmat yang dari surga. Diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah anak cucu-Mu, diberkatilah pelayanan-Mu, diberkatilah pekerjaan-Mu. Studi dan masa depan-Mu ada dalam berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya bahwa kita punya Tuhan Ebenezer. Sama-sama katakan Ebenezer.